Halo semuanya, selamat datang di video saya. Nah, dalam video ini, saya akan membahas ekonomi politik Amerika yang berfokus pada negara-negara yang telah saya pelajari di kelas setelah UTS, yaitu ada negara Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brazil, dan Bolivia. Dan juga, alasan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai saya dalam ujian akhir semester. Baik, mari kita mulai dengan negara yang pertama, yaitu Kanada. Kanada merupakan negara terbesar kedua di dunia yang berbatasan dengan Amerika Serikat, Samudra Atlantik, Pasifik, dan Arktik. Kanada ini menganut demokrasi parlementer dengan monarki konstitusional, di mana kepala negaranya adalah Raja Inggris, diwakili Gubernur Jenderal. Sejarah Kanada dimulai dari konfederasi tahun 1867 dan ekspansi wilayah yang berlanjut hingga abad ke-20. Kanada kemudian berkembang menjadi negara modern dengan stabilitas ekonomi, terutama setelah memperoleh kedaulatan penuh lewat Constitution Act 1982. Dari sisi ideologi, Kanada ini menganut demokrasi liberal, memadukan kapitalisme sosial, multikulturalisme, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Perubahan penting dalam ideologi meliputi negara kesejahteraan pasca Perang Dunia II dan fokus pada ekonomi hijau di era 2020-an. Sistem politik Kanada ini berbasis sistem parlementer federal dengan partai besar seperti Liberal Party, Conservative Party, dan New Democratic Party. Nah, pemilihan umum ini dilakukan setiap 5 tahun dengan sistem First Past the Post. Ekonomi Kanada ini berlandaskan pasar bebas, tetapi pemerintah turut ikut campur dalam sektor strategis seperti energi dan perbankan. Kanada adalah eksportir besar sumber daya alam, terutama minyak dan gas, serta sangat bergantung pada hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Dalam kebijakan luar negeri, Kanada ini mendorong multikulturalisme, perlindungan HAM, perdagangan bebas, dan keterlibatan di organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Great Power Competition di Kanada ini melibatkan tekanan dari Amerika Serikat terhadap hubungan Kanada dengan Cina, khususnya dalam investasi dan keamanan Arktik. Isu kontemporer di Kanada ini antara lain penurunan target imigrasi dan keterlibatan dalam konflik Rusia-Ukraina. Salah satu studi kasus penting adalah legalisasi ganja nasional pada tahun 2018 yang membawa dampak besar ekonomi sekaligus tantangan sosial. Jadi yang saya pelajari dari materi mengenai negara Kanada adalah pentingnya kombinasi antara stabilitas politik, ekonomi pasar terbuka, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dalam membangun posisi global yang kuat. Oke, kita lanjut ke negara berikutnya yaitu Meksiko. Nah, Meksiko ini adalah negara di Amerika Utara dengan sistem pemerintahan federal, presidensial, dan demokratis yang berlandaskan Konstitusi 1917. Res politika ini membagi kekuasaan ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan lembaga penting seperti Kongres dan Mahkamah Agung. Dari sisi sejarah ideologi, Meksiko ini mengalami perjalanan panjang dari perebutan kekuasaan awal, Revolusi Meksiko yang melahirkan Konstitusi 1917, dominasi PRI, hingga pluralisme modern dengan munculnya Partai Morena. Sistem ekonominya Meksiko ini campuran yang menggabungkan pasar bebas dengan peran negara di sektor energi seperti Pemex dan CIF. Nah, Meksiko ini adalah anggota perjanjian dagang besar seperti NAFTA atau yang sekarang dikenal dengan USMCA dan CPTPP. Perekonomian Meksiko ini mengalami kontraksi pada tahun 2024 dan perkiraan pertumbuhan lemah diperkirakan pada tahun 2025. Ketergantungan terhadap ekspor ke Amerika Serikat ini membuat Meksiko ini rentan terhadap krisis dan perubahan kebijakan dari Amerika Serikat. Secara politik, Claudia Sheinbaum dari Morena memenangkan pemilu pada tahun 2024 yang mana dia menjadi presiden wanita pertama di tengah tantangan besar seperti kekerasan politik dan korupsi. Isu besar yang membayangi politik Meksiko adalah pengaruh kartel narkoba, seperti yang sudah kita ketahui. Nah, studi kasus menunjukkan kartel seperti Sinaloa memperparah inabilitas nasional melalui korupsi politik, kekerasan, dan perdagangan narkoba. Jadi, yang saya pelajari dari materi mengenai negara Meksiko adalah demokrasi dan pembangunan ekonomi tetap menghadapi tantangan serius jika tidak disertai reformasi hukum yang kuat dan penanganan tegas terhadap kejahatan terorganisir.
Baik, kita lanjut ke negara berikutnya yaitu Venezuela. Venezuela terletak di ujung utara Amerika Selatan yang punya sejarah perjuangan kemerdekaan sejak masa Simon Bolivar hingga negara ini menjadi negara merdeka pada tahun 1830. Ketergantungan terhadap minyak sejak awal abad ke-20 menjadi kekuatan sekaligus kelemahan besar yang dihadapi oleh negara Venezuela. Venezuela mengadopsi ideologi Chavismo, yakni sosialisme abad ke-21 yang dicetuskan oleh Hugo Chavez dengan penolakan terhadap neoliberalisme dan pengutamaan keadilan sosial. Sistem ekonomi Venezuela ini sangat tersentralisasi dengan nasionalisasi perusahaan, kontrol harga, subsidi masif yang berujung pada hiperinflasi dan kemiskinan ekstrim. Secara politik, Venezuela ini berbentuk republik federal unikameral. Namun, pemerintahan Nicolas Maduro sejak tahun 2013 ini semakin otoriter dengan represi politik dan pelanggaran HAM. Dalam kebijakan luar negeri Venezuela ini bersikap anti-Amerika, yang mana mereka juga mendekat ke Rusia dan Cina, serta membentuk blok alternatif di Amerika Latin. Kompetisi global memperburuk kondisi ekonomi Venezuela, terutama akibat sanksi Amerika Serikat dan ketegangan internasional. Isu kontemporer utama di Venezuela ini mencakup krisis kemanusiaan, ada juga migrasi massal, dan keruntuhan demokrasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa ketergantungan minyak, sanksi internasional, dan represi domestik ini membuat Venezuela ini terjebak dalam krisis multidimensi. Jadi, yang saya pelajari dari materi mengenai negara Venezuela adalah bagaimana kegagalan diversifikasi ekonomi, sistem pemerintahan yang otoriter, dan tekanan eksternal ini bisa membawa sebuah negara ini ke dalam krisis multidimensi yang bisa dibilang dalam. Baik, selanjutnya kita masuk ke negara Kuba. Kuba adalah negara di Karibia yang memiliki sejarah ekonomi politik yang sangat kompleks. Sebelum revolusi pada tahun 1959, ekonomi Kuba ini bergantung pada ekspor gula ke Amerika Serikat dan banyak sektor dikendalikan mafia serta perusahaan asing. Kondisi sosial saat itu tuh memperparah ketimpangan, memicu revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara. Setelah revolusi, Kuba ini mengadopsi sistem ekonomi sosialis dengan nasionalisasi penuh atas aset-aset asing, termasuk milik Amerika Serikat. Hal ini tuh menyebabkan terjadinya embargo ekonomi dari Amerika Serikat yang memperburuk isolasi ekonomi Kuba, sehingga Kuba ini beralih ke Uni Soviet untuk mendukung ekonominya. Sistem ekonomi Kuba ini mengutamakan kontrol negara terhadap industri utama seperti gula, tembakau, energi kesehatan, dan pendidikan. Nah, meski pendidikan dan kesehatan gratis ini terjamin, sistem ini tuh juga menghadapi masalah besar seperti inefisiensi, ketergantungan subsidi, dan kelangkaan barang konsumsi. Nah, berjalannya waktu, Raul Castro ini mulai mendorong reformasi ekonomi dengan membuka ruang terbatas untuk sektor swasta dan investasi asing, meski tetap diatur ketat. Hubungan Kuba dengan Tiongkok, Rusia, dan Venezuela ini menjadi penting untuk menopang ekonominya. Isu besar saat ini meliputi krisis pangan, energi, serta gelombang migrasi karena ekonomi yang stagnan. Generasi muda Kuba ini mulai menuntut reformasi ekonomi dan politik yang lebih inklusif. Dan ada harapan bahwa Kuba akan sedikit lebih liberal ke depannya. Jadi yang saya pelajari dari materi mengenai negara Kuba adalah bahwa revolusi ideologis ini bisa membentuk arah pembangunan negara. Tetapi ketergantungan, isolasi, dan resistensi terhadap reformasi ini bisa membawa dampak krisis jangka panjang. Baik, kita lanjut ke negara berikutnya yaitu negara Kolombia. Kolombia adalah negara dengan potensi ekonomi besar berkat kekayaan sumber daya alam seperti kopi, batu bara, dan minyak. Namun, sejarah negaranya Kolombia ini penuh ketimpangan sosial, konflik bersenjata, dan ketergantungan pada ekspor komoditas. Kalau kita lihat, sejak masa kolonial Spanyol, ketimpangan sosial ini sudah mengakar. Setelah merdeka di abad ke-19, Kolombia tetap didominasi elit tanah. Dan pada abad ke-20, mereka ini mengalami kekerasan besar dalam konflik La Violencia, serta bangkitnya kartel narkoba seperti Medellin dan Cali. Reformasi besar seperti Konstitusi 1991 dan Plan Kolombia ini berupaya mengakhiri konflik dan memberantas narkoba. Namun, ketimpangan dan ketidakstabilan ini tetap bertahan.
pemerintahan saat ini nih di bawah pemerintahan Gustavo Petro berfokus pada reformasi agraria dan pengurangan ketimpangan, serta juga ada transisi ke energi hijau. Ekonomi Kolombia ini didominasi sektor jasa yang juga disusul industri dan pertanian, dengan pertambangan menjadi sumber ekspor utama. Namun tingginya sektor informal, ketimpangan antar wilayah, dan tingginya utang publik masih menjadi tantangan serius. Nah, kalau kita lihat hubungan Amerika Serikat dengan Kolombia ini tetap penting, terutama dalam perdagangan dan pemberantasan narkoba, tetapi juga menjadi sumber tekanan dalam kebijakan domestik Kolombia. Jadi yang saya pelajari dari materi mengenai negara Kolombia adalah bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa reformasi sosial dan penyelesaian akar ketidakadilan struktural yang diwariskan sejak masa kolonial. Baik, kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu negara Brazil. Brazil adalah negara terbesar di Amerika Selatan dengan sejarah panjang dari kolonialisasi Portugis hingga menjadi Republik Federal modern. Nah, setelah masa pemerintahan militer berakhir pada tahun 1985, Brasil ini membangun sistem demokrasi presidensial yang lebih terbuka. Saat ini kalau kita lihat, dinamika politik Brasil ini didominasi oleh polarisasi antara sayap kiri seperti Partai Buruh dan sayap kanan, yaitu kalau kita bisa lihat seperti Partai Liberal. Nah, pemilu pada tahun 2022 ini dimenangkan oleh Lula da Silva yang membawa agenda sosial inklusif setelah era Bolsonaro yang lebih konservatif. Kalau kita lihat, ekonomi Brasil ditopang sektor jasa, industri dan agrikultur, serta sangat aktif dalam perdagangan internasional. Namun, tantangan besar nih masih ada, seperti ketergantungan pada ekspor komoditas, ketimpangan sosial yang tinggi, korupsi, dan volatilitas politik. Brasil nih memiliki kerjasama erat dengan negara-negara seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan sesama anggota Mercosur. Namun, industrialisasi yang belum sepenuhnya stabil dan tekanan dari great power competition tetap menjadi tantangan. Isu kontemporer penting, termasuk deforestasi di Amazon akibat kenaikan harga komoditas, korupsi politik, dan ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi. Jadi yang saya pelajari dari materi mengenai negara Brasil adalah bahwa negara dengan kekuatan ekonomi besar nih tetap rentan terhadap instabilitas politik dan ketimpangan sosial jika tidak mampu menjaga tata kelola dan diversifikasi. Baik, kita lanjut ke negara yang terakhir, yaitu negara Bolivia. Bolivia adalah negara di Amerika Selatan dengan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan kompleksitas politik yang tinggi. Negara ini berbentuk republik presidensial dengan Presiden Luis Arce sebagai kepala negara dan pemerintahan saat ini. Dalam ideologi politik, Bolivia ini mengedepankan kedaulatan nasional, nasionalisasi sumber daya, dan semangat anti-imperialisme khususnya sejak era Evo Morales. Faktor pembentuk ideologinya ini mencakup kolonialisme, ketimpangan sosial, dan perjuangan masyarakat adat. Sistem ekonominya ini menerapkan model ekonomi sosial dengan nasionalisasi sektor strategis seperti hidrokarbon dan pertambangan. Bolivia ini berhasil meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menghadapi tantangan berupa utang tinggi, inflasi, dan kerentanan terhadap krisis neraca pembayaran. Sektor utama ekonomi Bolivia ini meliputi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu hidrokarbon, terus pertambangan, khususnya litium, pertanian, dan jasa. Bolivia ini dikenal memiliki salah satu cadangan litium terbesar di dunia, menjadikannya pemain penting dalam industri kendaraan listrik global. Kalau kita lihat dari sisi politik dan keamanan, Bolivia ini menghadapi ketidakstabilan, termasuk upaya kudeta pada tahun 2024 dan tingginya ketegangan politik dalam negeri. Indeks demokrasi menunjukkan Bolivia sebagai rezim hibrida dengan tantangan dalam stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Kalau kita lihat dalam hubungan luar negeri, Bolivia ini bersikap vokal terhadap hegemoni global dan fokus pada kerjasama selatan-selatan. Hubungan dengan Amerika Serikat nih kerap tegang, sementara kalau kita lihat di satu sisi, hubungannya dengan Tiongkok itu kalau kita lihat semakin erat, terutama dalam investasi infrastruktur dan sektor litium. Isu kontemporer Bolivia ini meliputi ketergantungan ekspor gas dan mineral, kerentanan terhadap perubahan iklim, serta upaya reformasi sektor energi dan pertanian. Studi kasus nasionalisasi sumber daya alam oleh Evo Morales itu memperlihatkan dampak positif seperti
peningkatan devisa, dan penurunan kemiskinan. Tapi juga ada yang memperlihatkan risiko ketergantungan pada komoditas. Jadi, yang saya pelajari dari materi mengenai negara Bolivia adalah bahwa nasionalisasi sumber daya alam itu bisa memperkuat kedaulatan ekonomi. Namun, tanpa diversifikasi dan pengelolaan tata kelola yang baik, negara itu tetap rentan terhadap krisis global dan instabilitas internal. Berdasarkan pembahasan 7 negara pasca OTS yang tadi, yaitu Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brazil, dan Bolivia, saya melihat bahwa ekonomi politik di kawasan Amerika Serikat ini sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah kolonial, ideologi politik, ketergantungan ekonomi, dan hubungan dengan kekuatan besar dunia. Setiap negara ini menghadapi tantangan unik, namun pola umum yang muncul adalah pentingnya stabilitas politik, tata kelola pemerintahan yang baik, diversifikasi ekonomi, serta kemampuan beradaptasi dengan dinamika global. Melalui materi ini, saya belajar bahwa memahami ekonomi politik itu tidak cukup hanya dengan melihat indikator ekonomi saja, tetapi juga harus memahami sejarah, struktur sosial, ideologi, serta tekanan eksternal yang membentuk jalannya suatu negara. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan yang tadi telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang lebih luas tentang dinamika ekonomi politik di kawasan Amerika. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.